Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Yanuar Pribadi, dosen Politeknik Keuangan Negara STAN. PKN STAN merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Saat ini saya bertugas di program studi Diplomatika Kebendaraan Negara dan mengampu mata kuliah yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Misalnya pengantar pengelolaan keuangan negara, desentralisasi fiskal, transfer ke daerah, manajemen proyek pemerintah, serta manajemen pembiayaan dan investasi pemerintah. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada aspek pengajaran. Di kesempatan ini saya akan mendeskripsikan pembelajaran mata kuliah manajemen pembiayaan dan investasi pemerintah. Sebagai perguruan tinggi yang menyiapkan lulusan yang diprofesikan untuk berperan sebagai pengelola keuangan negara, salah satu capaian pembelajaran yang dibebankan pada lulusan PKSTAN ialah kompetensi terkait pembiayaan APBN, baik meliputi utang pemerintah maupun investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan bobot 3 SKS dengan target pemenuhan capaian lulusan agar mahasiswa mampu memiliki dan menguasai kompetensi pembiayaan mulai dari konsep, latar belakang, strategi, instrumen, tata kelola, dan manajerial utang dan investasi pemerintah. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah manajemen pembiayaan dan investasi pemerintah meliputi konsep, latar belakang, dan ruang lingkup utang, strategi, pengelolaan risiko utang, pengelolaan instrumen berupa pinjaman dan surat berharga negara, pengelolaan instrumen alternatif pembiayaan, dan pengelolaan kewajiban pemerintah yang berasal dari risiko pembiayaan. Selain itu, akan disampaikan juga konsep dasar dan tujuan investasi pemerintah, tata kelola dan kebijakan investasi pemerintah, serta portofolio dan proses manajerial investasi pemerintah selama 1 semester. Dari CPMK yang dibebankan pada mata kuliah, pokok-pokok bahasan yang akan dibahas selama perkuliahan manajemen pembiayaan dan investasi pemerintah dan dituangkan dalam RPS meliputi beberapa hal sebagai berikut. Di CPMK yang pertama ada konsep, latar belakang utang pemerintah dan ruang lingkup serta perkembangan utang pemerintah. Selanjutnya, pembahasan mengenai strategi pengelolaan utang, baik itu jangka menengah maupun jangka pendek atau tahunan, termasuk mempelajari mengenai indikator risiko utang, jenis-jenis, dan juga cara menghitung risiko utang. CPMK selanjutnya akan dituangkan dalam pokok bahasan mengenai instrumen pinjaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan pinjaman tersebut. Selain itu juga ada instrumen surat berharga negara, meliputi jenis-jenis, mekanisme penerbitan, pengelolaan portofolio, serta penatausahaan, pemantauan, dan pelaporan surat berharga negara. Instrumen alternatif pembiayaan yang akan dibahas adalah alternatif pembiayaan berupa kerjasama pemerintah dan badan usaha, meliputi dukungan pemerintah yang diberikan kepada badan usaha, berupa fasilitas-fasilitas pemerintah terkait KPBU, serta skema pengembalian investasi dari pemerintah kepada badan usaha. Selain itu juga ada pengelolaan kewajiban kontingensi pemerintah pusat dari risiko pembiayaan. Konsep dasar dan tujuan investasi pemerintah akan dibahas meliputi konsep dan tujuan investasi pemerintah, kemudian konsep investasi pemerintah juga dilihat dari sudut pandang keuangan publik, makroekonomi, dan juga manajemen keuangan.
tata kelola kebijakan dan investasi pemerintah ini meliputi kebijakan perencanaan investasi pemerintah serta regulasi terkait dengan investasi pemerintah dari mulai siklus perencanaan serta peran serta para pihak dalam investasi pemerintah. Portofolio dan khusus manajerial investasi pemerintah meliputi pengelolaan portofolio investasi pemerintah dalam bentuk penyertaan modal negara, pemanfaatan aset, dan juga investasi pemerintah dalam bidang pendidikan, lingkungan hidup, dan kerjasama internasional. Secara lebih ringkas, capaian pembelajaran yang dibebankan dalam mata kuliah manajemen pembiayaan dan investasi pemerintah yang saya sebutkan di awal tadi, saya ringkas dalam peta konsep materi sebagai berikut. Ada 7 capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah manajemen pembiayaan dan investasi pemerintah. Kemudian pokok-pokok bahasan yang akan dibahas selama 1 semester ini terdiri dari 17 pokok bahasan seperti yang ditampilkan pada layar. Mulai dari konsep, latar belakang dan ruang lingkup utang pemerintah, sampai dengan pengelolaan portofolio dan proses manajerial investasi pemerintah. Selanjutnya, pendekatan perkuliahan yang akan digunakan. Perkuliahan manajemen pembiayaan dan investasi pemerintah ini menggunakan metode ceramah, tanya jawab maupun diskusi yang secara akomodatif yang mengakomodasi student center learning. Penilaian yang digunakan meliputi penugasan terstruktur baik itu individu maupun kelompok, studi kasus, pengerjaan kuis, serta ujian baik itu ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Kriteria penilaian meliputi ketepatan waktu penyampaian penugasan, kebenaran dan kelancaran menjawab pertanyaan atau tugas, serta keaktifan partisipasi mahasiswa di kelas. Bentuk pembelajaran yang akan digunakan yang paling utama menggunakan secara offline atau secara luring di kelas, namun juga tidak menutup kemungkinan perkuliahan ini menggunakan bentuk secara online atau daring apabila terdapat hal yang tidak memungkinkan perkuliahan dilakukan secara offline. Perkuliahan secara online ini bisa nanti berupa sinkronus maupun asinkronus. Pembelajaran manajemen pembiayaan dan investasi pemerintah ini akan dilaksanakan selama 1 semester dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan untuk perkuliahan dan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Proporsi penilaian untuk UTS sebesar 30%, UAS 30%, dan nilai aktivitas sebesar 40%. Nilai aktivitas ini akan di-breakdown ke dalam beberapa komponen, yaitu kehadiran, sikap atau partisipasi mahasiswa dalam kelas, kuis atau ujian harian, serta penugasan baik itu penugasan mandiri maupun kelompok dengan komposisi sebesar untuk kehadiran 4%, keaktifan mahasiswa sebesar 14%, untuk kuis proporsinya 8%, serta penugasan mandiri maupun kelompok sebesar 14%, sehingga total untuk aktivitas sebesar 40%. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya akan menyampaikan video micro teaching mata kuliah manajemen pembiayaan dan investasi pemerintah menggunakan pendekatan delivery, interaction, and assessment atau DIA. Selamat mengikuti. Ketika kita berbicara tentang utang, apa yang ada di benak kalian?
Jos, apa Jos? Kira-kira Jos, kalau kita ngomongin utang, menurutmu apa yang kamu pikirin Jos? Kalau kata Masya, Eh, ut- dulu 100, Pak. Hah? Kalau kata Masya, pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100. Oke, kalau utang berarti kalau kata Masya pinjam dulu 100. Kalau Jos, Jos apa Jos? Kalau kamu Jos? eh, Kalau menurut saya utang itu dilakukan karena kita kurang atau cukup uang gitu Pak, kira-kira Pak. Nggak punya duit, butuh duit. Iya, Oke, karena kita tidak punya sumber daya. Kenapa kok pemerintah berutang? Nah, karena Anda semua sudah paham makroekonomi, sudah paham keuangan publik. Nah, adalah yang namanya paham ini, laissez-faire. Apa itu laissez-faire? Ada yang masih ingat, teman-teman, laissez-faire? Ning, apa nih? Kira-kira nih, laissez-faire masih ingat gak nih? Kalau nggak ingat ya browsing dulu, kan gampang. Apa nih? Laissez-faire. Dibiarin gitu aja, Pak. Pemimpin yang tidak menguasai bidang tugas menjadi wewenangnya akan menyerahkan segala sesuatu kepada bawahannya, Pak. Itu kalau konteksnya politik, berarti Ning ya. Kalau ini konteksnya utang ya, Pak? Ekonomi. Tadi Ucup Oke. tadi bilang apa, Ucup? Dibiarin begitu saja, Pak. Jadi biar Freedom apa speech, namanya? Pak. Iya, Eh? 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 lanjut Oh, aja ekonomi gitu. pasar bebas, Pak. Nah, itu kalau kalian pengen tahu, nih saya kasih QR code. Nah, tuh tinggal di scan pakai HP, nah, silakan. Scan, 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 scan. Tuh, laissez-faire, kita belajar bareng-bareng. Sekitar ada video sekitar berapa menit itu ya? Sekitar 1 menit lah kalau nggak salah. Laissez-faire. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, itu tadilah kemudian yang menjadi latar belakang adanya apa namanya kebutuhan ada intervensi pemerintah dalam perekonomian. Karena tadi ada paham ada asas laissez-faire, tapi ternyata laissez-faire itu menimbulkan kegagalan pasar, maka perlu ada intervensi. Itulah yang kemudian menjadi faktor yang menjadi latar belakang adanya utang pemerintah. Nah, masuklah kemudian kita masuk ke dalam teori terkait dengan utang. Nah, tadi sebenarnya ini sudah kita bahas di awal tadi ya. Barusan kita sudah bahas salah satu teori tentang utangnya tentu adalah apa? Teorinya terkait dengan campur tangan pemerintah tadi. Nah, siapa tadi yang mencetuskan paham yang kemudian menjadi pelopor atau yang menjadi trigger kenapa kok pemerintah kemudian berutang? Inilah yang menjadi pelopornya. Salah satunya adalah Mbah Keynes, ya. Paham ya? Masih ingat ya? Siapa namanya? Keynes? Namanya siapa? Jos? Siapa namanya, Jos? Nama lengkapnya, Jos? Nama lengkapnya Joshua Henrico John Maynard Sihombing. Keynes. Oke, John Maynard Keynes. Nah, pahamnya kalau si Mbak Smith tadi namanya mereka menganut asasnya istilahnya ada laissez-faire. Kalau yang paham yang disampaikan atau dipelopori oleh John Maynard Keynes ini, maka dia dinamakan adalah pihak-pihak yang mendukung Keynes ini namanya Keynesian namanya ya. Keynesian. Seperti apa? Keynesian, paham Keynesian? Coba silakan dilihat lagi. Apa itu paham Keynesian, saudara-saudara? Sambil saya minum, silakan di-scan. Coba Anda ini lagi. Emang kalau premium kenapa, Rik? Today's society. How do we get ourselves out of an economic recession? John Maynard Keynes believed that the answer lay in government fiscal policies in order to affect the business cycle. In short, when going through a recession, the government should spend money in order to get money flowing in the economy. This could come in the form of government infrastructure projects that directly create jobs or other forms of fiscal stimulus, including directly putting cash in people's hands. But if more money is put in circulation, won't this lead to inflation? Yes, it will. To curb this, Keynes believed that during boom times,
taxes should be increased both in order to slow down inflation, make up for that deficit spending, but also to create this buffer of cash that the government could then use for future recessions. This will lead to an overall smoothing of the business cycle while still leading to economic growth. For a more detailed look at Keynesian economics, you can check out my video here. Otherwise, give this video a like, subscribe if you haven't already, ring that notification bell, and we'll see you again next time. Nah, ketika terjadi resesi, maka pemerintah ini perlu turut campur untuk intervensi. Itu intinya. Bentuk intervensinya apa, teman-teman? Intervensinya adalah memberikan stimulus ekonomi. Paling utama adalah dalam bentuk peningkatan pengeluaran pemerintah. Apa namanya? PDB, gitu ya. Maka PDB suatu negara itu kan terdiri dari yang paling utama ini ya. Terdiri dari konsumsi masyarakat, konsumsi gitu kan, kemudian dari investasi dan juga termasuk dari pengeluaran. Nah, disinilah pemerintah bisa mengintervensinya di sini. Pengeluaran pemerintah, government expenditure. Makanya kemudian pemerintah meningkatkan belanja pemerintahnya dalam APBN. Untuk apa? Untuk mengakomodasi atau sebagai bentuk intervensi dalam perekonomian negara kita. Ekonomi masyarakat ini bisa terus terjaga dan bahkan terus meningkat. Salah satu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah adalah ini tadi, peningkatan pengeluaran pemerintah. Sedangkan ketika pemerintah itu memberikan pengeluaran atau meningkatkan pengeluaran, tapi di satu sisi pendapatan kita terbatas atau masih mengalami shortfall gitu ya, masih kurang untuk membiayai pengeluaran, maka konsekuensinya adalah adanya defisit. Defisit ini dibiayai dari mana? Salah satunya adalah dari utang. Inilah paham yang atau asas yang disampaikan oleh John Maynard Keynes. Artinya apa? Inilah yang mendasari suatu negara melakukan intervensi ekonomi, kemudian membiayai kebutuhan atau defisitnya melalui utang pemerintah. Nah, sekarang kita lanjut. Dari yang kedua, si Kenson tadi kan udah mencetuskan ide ya bahwa pemerintah itu harus mengintervensi. Konsekuensinya ada utang pemerintah kan gitu ya. Nah, terus kemudian ada lagi paham berikutnya adalah yang namanya paham neoklasik. Paham neoklasik ini merupakan paham yang muncul untuk mengkritisi pahamnya si Kenson gitu loh. Kenapa? Karena menurut paham neoklasik ini, intervensi pemerintah itu hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Itu ya teman-teman. Karena apa? Ya oke. Tadi ketika misalnya si Stephen atau si Fahri punya penghasilan 20.000, kemudian pajaknya dikurangi atau diberikan insentif pajaknya yang rendah gitu ya. Nah, si Stephen ini akan membelanjakan uangnya yang kemudian nanti akan menjadi faktor pendorong ekonomi itu hanya dalam jangka pendek. Karena lama-lama ya kan Stephen juga mikir, wah ini kan aku punya uang, harusnya juga nggak semuanya aku belanjain gitu kan. Berarti harus ada yang aku simpan gitu, yang aku tabung. Maka efek dari pertumbuhan ekonomi utang tadi, artinya intervensi pemerintah tadi itu juga berdampak. Si paham neoklasik ini setuju sih, pada prinsipnya dia awal setuju bahwa memang intervensi pemerintah melalui utang ini akan memberikan dampak terhadap ekonomi. Tapi pertumbuhan ekonomi yang muncul itu ternyata menurut paham neoklasik ini hanya berdampak pada jangka pendek, pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Karena dalam jangka waktu yang lebih panjang nanti akan muncul efek yang namanya crowding out. Apa itu crowding out, teman-teman? Ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan crowding? Atas 7 tangan. Siapa yang sudah tahu tentang crowding out? Cup? Tahu nggak Cup crowding out, Cup?
Dana keluar, Pak. Dana keluar. Dana keluar. Saya Pak. Apa? Ri, Fari. Crowding out adalah teori ekonomi yang menyebutkan bahwa peningkatan pengeluaran di sektor publik akan menurunkan atau bahkan menghilangkan pengeluaran di sektor swasta. Nah, maksudnya gimana tuh, Ri? Ya, jadi semakin banyaknya intervensi pemerintah akan menyebabkan penurunan pengeluaran di sektor swasta. Loh, lah tadi kan menurut Kensen, intervensi pemerintah itu akan meningkatkan ekonomi. Lah ini kok intervensi pemerintah justru malah menurunkan secara jangka panjang malah menurunkan ekonomi melalui crowding out ini. Ini Pak, ketika pemerintah melakukan belanja yang lebih banyak, maka pemerintah akan membutuhkan pendapatan tambahan. Membutuhkan pendapatan tambahan. Dari mana pendapatannya? Gokma Pak. Dari mana, ayo? Oke, Ri. Terima kasih, Ri. Ada lagi yang sudah paham atau sudah bisa menambah apa itu efek crowding out, teman-teman? Izin Pak, izin coba jawab ya Pak. Ayo, Ring. Crowding out itu kan kalau tadi Keynesnya kan bilang kalau seandainya pemerintah itu memberikan intervensi kepada pasar kalau ada kegagalan pasar, tapi itu berefek pada jangka pendek. Dalam jangka panjang, Pak, kalau pemerintah selalu melakukan intervensi kan otomatis defisit pemerintah akan semakin tinggi. Nah, kalau pemerintah semakin defisitnya makin tinggi, maka investasi dari swasta itu akan hilang. Itulah kenapa jadinya crowding out, Pak. Kenapa investasi swasta bisa hilang, Neng? Apa namanya? Kenapa ya, Pak? Ayo, Semuanya Ini, Pak. Silvi, bantu tolong. Betul, Neng, tadi. karena Sekarang semuanya tolong udah dibantu. diambil pemerintah, Pak. Kenapa? Ya, Karena benar-benar. semuanya udah diambil pemerintah, jadi peran swastanya kecil. Hilang. Perannya diambil pemerintah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Perannya tadi. Sehingga investasi swasta itu jadinya kurang gitu loh. Oke, investasi pemerintah yang dilakukan misalnya ya tadi bangun infrastruktur gitu ya. Tapi kan ini kemudian jadi swastanya itu berkurang gitu. Ada motif apa dari swasta itu? Kira-kira, Sil. Masa, gimana, Masa? Silvi dulu ya. Gimana, Sil? Enggak, Pak, Masya tuh, Pak. Saya kira. Ayo, Sa atau Hanim dulu, Hanim, gimana nih? Ada tambahan lagi nih? Mungkin ini Pak, kalau menurut saya Pak, kalau seandainya pemerintah ngasih terus swastanya jadi apa? Pengutamaan profitnya jadi berkurang gitu loh Pak, karena ditekan pemerintah terus. Oke. Jadi keuntungannya berkurang, makanya investasinya berkurang gitu. Investasi yang dilakukan. Oke. Ya. Oke, Neng. Masa? Izin, Pak. Tambahin, Masa dulu ya, kan ya. Izin. Tadi Oh, ya, Masa, siap. tadi Masa takutnya tangannya capek karena tunjuk tangan terus dari tadi. Ya, Pak. Masa mana Masa? Ya, izin Pak. Ini Pak, kalau contoh konkretnya nih, kalau dari pemerintah mengintervensi adalah lewat penerbitan surat utang negara, Pak. Nah, ini surat utang negara ini kan apa ya? Salah satunya digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur gitu ya, Pak. Iya. Manfaatnya itu untuk membangun barang publik gitu, Pak, untuk mengadakan barang publik. Nah, ketika barang publik itu sudah diintervensi pengadaannya melalui negara gitu ya, tadi ya melalui penerbitan surat utang negara misalnya. Nah, maka hal tersebut akan melemahkan sektor privat ataupun tadi perusahaan-perusahaan yang mau menanamkan modalnya atau berinvestasi di barang-barang publik kayak misalnya jalan ataupun infrastruktur jalan tol kayak gitu, Pak.